Salam sahabat Mas Banjar. Kata Raga Sukma mungkin pernah kita dengar berhubungan dengan kemampuan ilmu olah kanuragan ataupun dalam cerita pengalaman dari seseorang, baik yang mengalami hal tersebut karena belajar ataupun bersifat alami tanpa proses belajar, bahkan dari pengalaman seseorang yang tiba-tiba terjadi tanpa ia sadari. Istilah Raga Sukma berasal dari kata raga, dapat berarti tubuh, jasad, atau badan, dan sukma dapat berarti jiwa yang memiliki peranan penting dalam tubuh. Dalam mitosnya, Raga Sukma merupakan ilmu tingkat tinggi dalam dunia kanuragan. Raga Sukma adalah sebutan untuk sejenis proyeksi astral yang dikenal masyarakat. Orang yang melakukan Raga Sukma dipercaya dapat mengeluarkan jiwa dari raganya tanpa menyebabkan kematian yang dilakukan untuk tujuan perjalanan spiritual, seperti memasuki dimensi alam gaib atau ke tempat tertentu di dimensi nyata manusia untuk melihat atau menerawang, bahkan dapat melakukan interaksi. Cerita tentang Raga Sukma ini terkesan tidak masuk akal. Bahkan jika diceritakan, bisa jadi kita dianggap gila. Namun dipercaya banyak orang yang mengalami tanpa ia sadari, hanya sering dianggap sebagai sebuah mimpi. Cerita kali ini merupakan sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Sebut saja Mas Anto. Ia berkisah dengan pengalaman spiritual yang menjadi sebuah proyeksi proses menembus dimensi. Bagaimana alur ceritanya? Ikuti terus cerita ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe. Cerita ini dimulai saat Mas Anto pulang lembur kerja hingga malam. Ia lantas berniat untuk tidur. Sekitar jam 2 malam, rasa lelah pun belum cukup membuat ia mengantuk. Mungkin karena pengaruh kopi yang ia minum, Mas Anto pun merebahkan diri dan seperti biasa ia memejamkan mata, berharap kantuk pun datang. Tak kunjung tidur, ia mulai mencoba melakukan relaksasi yang biasa ia lakukan jika badan terasa lelah, dengan merasakan bagian-bagian tubuhnya yang capek mulai dari kepala, badan, tangan, hingga kaki berulang kali sampai ia tertidur. Karena dengan cara ini ia biasa mendapatkan kesegaran saat bangun tidur nanti. Suasana tenang dan heningnya malam di sudut ruangan tempat ia tertidur membuatnya nyaman. Tak selang berapa lama, tiba-tiba pengalaman aneh pun terjadi. Entah dalam kondisi tidur ataupun tidak, seolah-olah sesuatu mendorong dirinya untuk duduk, lalu mendorongnya kembali hingga ia terjungkal. Bersamaan dengan itu, ia melihat dirinya yang sedang terbaring tidur berada dalam suasana ruangan yang semula terang berubah seolah-olah remang seperti senja, dengan suara-suara binatang serangga sore. Keanehan lain pun terdengar nyata, adanya suara riuh kakek dan nenek yang berkata, rasa takut bercampur bingung yang dialami mendorongnya berlari menuju raganya yang sedang tertidur. Serasa jatuh menimpa raga, seketika itu pun matanya terbuka, jantung berdetak kencang, terbangun dalam bingung.
apa yang baru ia alami, mimpi ataukah nyata. Sahabat Mas Banjar, tak berhenti sampai di sini cerita dari Mas Anto. Itu hanyalah bagian awal yang menyebabkan ia memikirkan tentang raga, tentang sukma, dimensi mimpi, dimensi sadar, dimensi nyata, hingga dimensi astral. Sahabat Mas Banjar, percaya ataupun tidak, itu merupakan sebuah pendapat. Cerita ini adalah kisah dari Mas Anto. Apabila Anda tanpa sadar mengalami jiwa yang melihat raga, semoga itu dapat diambil hikmahnya. Mari kita lanjutkan kisah ini. Penasaran dengan peristiwa tak terduga yang dialami di malam berikutnya, selepas lembur kerja malam, Mas Anto pulang berharap hal tersebut terjadi lagi. Ia pun mengingat kembali semua aktivitas yang dilakukannya sebelum tidur kemarin. Di waktu yang sama, tempat yang sama, untuk mendapatkan kesamaan proses saat ia mengalami peristiwa tak terduga itu, dan meniatkan tidur dalam sadar. Sengaja ia menahan kantuk dan bertahan terjaga hingga tengah malam dengan maksud supaya ia memperoleh momen mendapatkan titik sadar dan tidur. Ia berusaha mencari penjelasan diri apakah fenomena tersebut bisa diulang dengan sebuah niat ataupun tidak. Ia tak pernah belajar ilmu kanuragan ataupun ilmu-ilmu yang lain. Namun, kejadian yang dialami mendorongnya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Waktu yang ditunggu pun tiba. Rasa lelah dan kantuk pun sudah mulai ia rasakan. Rasa penasaran menguatkan tekad Mas Anto untuk segera melakukan apa yang diinginkannya, apa yang diniatkannya, untuk mencari sebuah penjelasan diri. Dengan sebuah niat yang kuat, ia pun merebahkan diri dan memulai proses yang dianggapnya sebagai proses relaksasi. Ia mencoba merasakan seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kepala, badan, tangan, kaki, serta denyut nadi yang coba ia rasakan, sama seperti proses yang ia lakukan di malam sebelumnya. Benar saja, hal yang diinginkan pun terjadi. Kali ini ia merasa terdorong hingga berguling ke samping dan menatap raganya yang sedang tertidur jelas di depan matanya. Suasana remang senja, suara serangga sore yang terdengar berbunyi jelas bukan suasana yang semestinya. Bedanya, kali ini ia tak mendengarkan lagi suara-suara riuh manusia. Ia pun termangu melihat raganya yang tak bergerak dan tak merasakan apapun. Apakah aku mati? Apakah ini yang namanya sukma? Aku tak mau mati. Itulah yang Mas Anto pikirkan saat itu, melihat raganya terbujur, tertidur, tak bergerak. Rasa takut akan jiwa yang pergi dari raga dapat berarti kematian, membuat Mas Anto bergegas lari menuju raganya dan
seperti tersedot cepat ke arah raga. Sontak matanya terbuka, detak jantung dan hangatnya badan pun terasa. Ia pun bangun, termenung, mencoba mengambil hikmah di balik peristiwa tersebut. Sebuah pengalaman spiritual yang membawa dirinya sadar telah ditunjukkan dan merasakan. Mungkin itulah rasa takut dan sedih yang akan dialami sebuah jiwa yang diambil oleh Sang Pencipta. Jiwa yang menyaksikan raganya ditangisi, didoakan, bahkan hingga dikuburkan, seolah mengingatkan dirinya yang masih merasa banyak dosa dan tersadar harus memperbaiki diri. Sahabat Mas Panjar, kisah Mas Anto ini semakin membuat saya penasaran dan ingin mendengarkan lebih banyak lagi apa yang ia lakukan selanjutnya, yang bisa membuat kita lebih melihat tentang kuasa dan kebesaran Sang Pencipta yang telah menciptakan manusia dengan segala yang menyertainya. Mas Anto pun meneruskan ceritanya. Sejak dua fenomena tersebut, beberapa kali ia mencoba mengulangnya kembali. Saat jiwa lepas dari raga, ia mulai memberanikan diri untuk mencoba berjalan secara sadar dan menjauh dari raga yang terbaring itu. Ia melangkah, melihat tempat-tempat di sekitarnya. Ia pun menuturkan, saat jiwa lepas dari raga, tak hanya terasa seperti terdorong, terguling, terkadang dapat seperti tiba-tiba melayang ataupun bergetar. Pernah ia mengalami tiba-tiba jiwa melayang ke atas hingga menembus atap rumah. Namun entah mengapa, ia menuturkan, ketika jiwa jauh dari raganya, selalu saja tersedot kembali ke dalam raga, seolah-olah jiwa tak boleh pergi jauh. Sahabat Mas Panjar, percaya ataupun tidak, semoga cerita Mas Anto ini menjadi hiburan yang menarik. Dan terima kasih terus menyimak channel ini. Cerita pun berlanjut. Kali ini Mas Anto berkisah, ternyata ada perubahan sebuah kondisi yang dialami Mas Anto setelah sepekan ia mengalami sukma yang lepas dari raganya, dan memang itu diniatkan. Hingga ia mengalami fase di mana entah dalam keadaan tidur, mimpi, ataupun sukma yang mengembara tanpa ia inginkan, dimensi lain pun muncul. Setiap kali ia tidur, entah siang ataupun malam, dan dimanapun ia memejamkan mata, ia melihat sosok-sosok aneh dan tak masuk akal, yang jelas bukan manusia ataupun bukan binatang. Terkadang sosok-sosok itu menyerang, menarik, memukul, mengganggu, seolah-olah ingin menyakitinya. Seringkali menantang Mas Anto karena merasa terganggu. Tak jarang sosok-sosok tersebut hanya melihat, tersenyum, atau bahkan mengajak berinteraksi, ingin berteman, atau hanya ingin memberikan sesuatu, bahkan memberi peringatan dan nasihat. Seperti kisah perempuan cantik dengan kaki terbalik yang ingin mengabdi padanya dan belajar. Semua fenomena baru itu membuat dirinya berpikir bahwa ada yang tak normal dalam dirinya. Mas Anto pun meyakini kejadian tak terkendali itu terjadi karena pengaruh sukma yang dilatih untuk meninggalkan raga. Ia pun sadar harus mengendalikan hal tersebut. Ia meyakini bahwa munculnya sosok-sosok aneh dalam tidurnya bukan sekedar mimpi biasa. Sahabat Mas Panjar, cerita Mas Anto tentang raga yang mengembara meninggalkan sukma tak berhenti sampai di sini saja. Ia menuturkan bahwa dimensi sukma dapat melihat dunia nyata. Mungkin itu yang disebut menerawang. Percaya atau tidak, ini hanyalah cerita dari Mas Anto. Tunggu kelanjutan cerita dari Mas Anto dalam episode Raga Sukma berikutnya.
Semoga Anda terhibur dan salam.